warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Ponrojo Records episode ke-49 ya iki Mas. 49 pisan. 49. Ya lumayan Mas. Kene yo. Kene. Kene iki produktif. Oke. Oh. Ora adalah ngepasi Mas, enek momen iki. Iya. Sebenarnya ngepas ke momen. Iya. Aku nyacah momen. Cah pas tak? Cah pas. Bakal cah pas. Kali ini kita kedatangan Mas Dinar dan juga Mas Sigit Masih kita Mas Dinar. dari Surakarta Mod Squad. Iya. Solo Mod. Solo Mod Squad apa Surakarta Mod Squad apa Surakarta. Surakarta Mas. Oh, Surakarta Mod Squad. Iya. Kali ini kita mau ngobrolin tentang kompilasi yang dibikin oleh Surakarta Mod Squad. Rangkaian acara satu dekade ya. Satu dekade. Satu dekadenya. Itu istilahnya rekapan. Iya. Rekapan. Nah, secara musikal iki rekapan. Iki dadekke album. Tapi nak secara acara kan kemarin juga bikin acara ya, satu Ya, dekadenya. satu dekadenya. Iki berarti 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20 ora lho. 20 ora. Lah ya, 20 ora. 2014 sampai 2024. Oh iya, pas 10 tahun ya? Pas 10 tahun. 2021 itu kita bikinnya nggak aktual event tapi konsepnya tetap mengangkat Mods Medi. Kita rolling. Oh, road tour ya, tour. Kalau karena Mods Menyambangi teman. Oh, neng di kemana? ke Jogja, Ke tempat Farid Stevi, ke Semarang sama Soltigo. Oh. Itu satu hari? Satu hari satu malam. Jadi itu akhirnya adopsinya ke virtual, online. Tapi kita aktual. Aktual di sini. Ki rangkaian dari satu dekade. Satu dekade. Satu dekadenya Solo Mods Medi Surakarta. atau Solo Mods Medi. Satu dekadenya Solo Mods Medi. Tapi nek Surakarta Mod Squad terbentuknya tahun berapa sih? 2010 sebenarnya. 2010 ya? 2010. Itu main itu acaranya di cilik-cilikan di Lighter tuh ya? Iya, benar. Itu dari teman-teman siapa wae ya sing main ya, ada tendangan badut, ada suspender, Ya. terus ada 3 band, satunya siapa aku lali. Bud and Banana Bu ya. Bud and Banana. Oh iya, punyanya Pak Budi Pak Tarsan Bud. sama Pak Bud punya sessionan reggae waktu itu. ya. Lah aku sing main nggon Lighter itu tahun berapa ya? Barbershop Iya itu main berarti siang loh. siang. iya, Bu. Sore. Iya. Sore. Ya, itu. Banyak Vespanya. Iki mods loh. Maksudnya gue pas main week banyak Vespanya. Banyak Vespanya. Berarti acaranya itu. Apa sih saya tak balas? Ojo toh. Ojo kalah. Jadi 2010 kita pertama bikin event ya, bikin acara dari Surakarta Mod Squad sendiri. Itu kita mungkin pada saat itu ada konsep acara namanya Mods Worker Weekender. Oh iya. Mods Worker Weekender itu kalau misalkan kita bicaranya tentang event itu jadi brand event smallnya dari Surakarta Mod Squad sendiri. Sebelum kita ada hajatan yang setiap tahunnya Solo Mods Medi. Oh iya. Gitu. Kalau apa? Solo Solo Mods Medi. enggak. Mods Weekender. Mods Worker Weekender. Oh, Mods Worker Weekender. Mods Worker Weekender itu acaranya Surakarta Mod Squad. Iya. Iya. Solo Mods Medi juga acaranya Surakarta Mod Squad. Iya. Jadi Surakarta Mod Squad itu sebagai wadah sih sebenarnya Mas Gusur, wadah dari teman-teman bisa dibilang yang mereka bergerak di bidang hobi ya, hobi di bidang musik, skuter, sama fashion. Oh iya. Jadi memang mod sendiri kita ngangkat dari subkultur yang artinya modernis. Iya. Di situ mencakup dari skuter, musik, fashion. Oke. Gitu. Oh iya, jauh sebelum itu. Ya. Pertama kali pertama buka podcast. Piye kabarmu? Alhamdulillah. Balik ke Alhamdulillah. Itu canggung tadi. Saya. Canggung. Udah dene meneh. Aku sih ngomong apa balik ke meneh.
time lapse. Oke. Alhamdulillah tekan kene. Ayo. Yo, kowe Mas aku kanca kuliah ket dhisik senane jebak. Andalane dhek iki jebak senane. Makanya kaget ya, Mas. Oh ya jadi bro, oke. Ya, Mas Igit ini 2 kali datang ke podcast kita ya. Ya. Yang pertama apa kayak di 4L sing proyekan Rasido kae lho. Prematur. Prematur. Lahir juk mati. Oh ya, ini terima kasih ke Suaka Suaka. kopi. Suaka kopi skena. Suaka Kopi Skena. Tapi nek saiki Suaka, iya, saiki nek Suaka SE skuter. Skuter. Iya bener, aneh album. Wih. Oke banget ini. Une tetap umum. Kane quadropenia. Kuat anjay, berarti Suaka. Oh yang kayak kau ya kan. Kok dingin lho kok kan culture to. Iya. Bisa terus sih Suaka ya? Suaka album. Apa? Lali tuh. Enak. Suaka Kopi. Suaka Kopi. Ataupun, ini yang kedua kali. Ya. Mas Dani juga punya kopi. Ya. Kopi Lecter. Kopi Lecter. Nanti kapan-kapan kita ke sana. Mungkin bisa live. Oh iya. Bisa. Oh iya, edisi 50 kita laksanakan live podcast Langsung. yuk. Yo. Neng di ngono Tom. Misalnya neng omahmu, misalnya neng omahmu. Misalnya iki. Misalnya omamu. Misalnya omamu lah tebak sih. Loh kok ide mau orang ngono di omahku to. Wah, harus iki. Nah, kita ke Lecter lah. Ya. Terus nanti mungkin kita ke Suaka juga. Ya. Kita agendakan biar nggak bosen banget. Karena aku ya bosen kene wae. Bosen nyapune ya Mas ya. Ora. Lek gon sing iso ngerokok. Oh iya. Kita cari tempat yang bisa ngerokok. Aku iso. Ya oke. Rokok skena. Iya. Terus kabeh ditabrak guys. Dia mau Tommy cari surat. Oh iya, hari ini adalah Idul Adha ya. Ya, barengi Idul Adha, selamat Idul Adha buat teman-teman yang merayakan. Selamat memakan daging-daging. Ya, besok berkorban. jangan Ya, jangan selamat lupa berkorban. simvastatin gue ya perlu. Karo apa? Binekol. Binekol gue ya perlu tinggal konco-konco sing wis Sing wis mulai. kroso ya. Sing wis kroso wae lah ya. Ya. Ini balik lagi ke rokok skena. Tiwas masuk gitu. Aku siap jawab Iya, apa iki? Dibelok kene. Apa iki? tikunganmu akeh mentok. Mas D4L. Balik meneh. Iya, ora. Kok ndak nangis. Kalau Surakarta Mod Squad itu sebenarnya foundernya siapa aja sih? Kalau founder itu mungkin ada beberapa dari internal juga, cuman mungkin ndak kita piye nek sebutke yang jelas. Oh iya, foundernya sebagai internal keluarga kita anggap semua founder sampai sekarang. Oh enggak, yang pertama mencetuskan kan saya lho suka banget kuwi. Iya. Kemarin aku teko ning acaramu juga, wah dia nih lautan Vespa. Sebenarnya kalau untuk membernya sendiri nggak kurang. Yang dari tahun 2010 dan sampai sekarang masih aktif. Masih aktif. Yang sampai sekarang masih aktif sekitar 15 orang saja. Tahun 2010 itu. Iya. Rico itu sudah aktif. Masih. Oh masih. Ya, dia juga termasuk founder dari Surakarta Moskwa. Karena bisa yang jambil The Barbershop pada waktu itu si Rico. Ya, Rico, saya sendiri, terus dulu memang 2010 pas bikin Worker Weekender kita belum mencetuskan bahwa itu Surakarta Moskwa belum. Oh malah itu embrio, Bang. Embrio bener embrio. Tapi setelah acara itu kita yo kasih nama lah, akhirnya kasih nama, dapat nama Surakarta Moskwa. Nah di situ mungkin kalau
bicara tentang siapa foundernya, kita anggap semua yang ada di internal itu founder. Seperti Mas Sigit juga dulu ada Accord Dance, Mas Sigit punya band namanya Accord Dance. Itu perdana main di Solo Mods Medi yang 2014. Jadi bisa dikatakan mungkin saya sebagai saksi di sini bisa dikatakan bahwa lahirnya Accord Dance mungkin bisa dibilang adanya Solo Mods Medi 2014. Nek ngono piye gitu ya. Dan itu dalam Itunya itu. lagunya Akorden itu jadi lagu anthemnya Anthemnya di di 2014. 2014. Jadi besok malam main itu sehari sebelumnya aku baru bikin lagunya itu, latihan malam, besoknya dimainkan. Langsung dibawain. Langsung dibawa. Langsung dibawain. Iya musisi tenan nih Mas. Cah produktif. Tenan, cah produktif. Jadi kalau bisa kalau Tapi suwe. bicara tentang founder mungkin dari mungkin sisi Vespa-nya, skuternya saya sama Riko, mungkin dari musiknya ya Sigit Pratama ini. Ini Sigit Pratama toh? Iya. Walah, masuk ke. Lari aku. Dan FYI theme song dari podcast Bonojo yang bikin ada. Oh ya, ini salah satu ini orang Aku yang ngiklan bikin, mana iki. endemnya Bonojo podcast. Iki cah iki ya. Kene ora disentil ning nggon podcast yo. Ora digawe-gawe iki. Tapi ora apa-apa, aku seneng ngerti iki. Yo ngono kuwi kan kudu ngono kuwi tabrak sik. Dintul ngono gitu saya enggak gitu saya. Oh, cepet ternyata. Alah ngene iki ya ternyata mu seminggu lho dadak. Nganggo topo sih aku. Alah. Oh, Kirek ra iki. iki sing cocok iki dienggo arek-arek iki opo ya? Arek-arek. Ya. Manekung. Kok Aku wedi nek meleset engko wah. wah bahaya. Koyo ngerti cete to kowe. Ngeri. Iya, khusus gue dihadirkan guru karate kita dari Tlatah Sragen. Komplit ya. Komplit. Ya. Ini wongnya lagi mangan sate. Wih, jalur kok lu. Halo. Cah ganteng. Nah, Kit Ya. dan Mas Dinar. Nggih Dik Gusur. Ah, ngeten le. Tadi aku ketok nom. Aku tua terus. Aku seneng kowe rene iki aku seneng tenan. Jinggotku lu ngewanun kowe wis kok. Tadi aku ya sing ketok nom. Iki perjalanan musikal Surakarta Mods Medi atau acara Solo Mods Medi. Tapi kalau Solo Mods Medi emang dari 2014. Ya. Iya. Oh, Solo Mods Medi pertama. Iya. Berarti 2010, 11, 12, 13 itu masih Mods Weekend Worker Weekender. Worker Weekend. Oh. Dan itu salah satu proses apa ya istilahnya was brand yang teman-teman bahwa kita cukup effort untuk mengenalkan ke teman-teman khususnya skuter ke subkultur mods. Oh. Susah Mas. Oh, Mas Gusur. pada Itu agak waktu susah pada waktu itu. Dek Dinar. Itu udah wanen loh sininya. Pada waktu itu memang zamane cah-cah Red Vespa itu ya. Ya, 2008 2009 itu ya, kan diane lagi hype-nya. hype-nya. Vespa. Termasuk si siapa sih? Edo. Ya, itu Gombo. Oh, Gombo. Oh, kuwi. Sebenarnya kalau untuk setelnya Vespa khususnya di skuter sendiri yang tampilannya mods itu dari 2000 sekitar tahun 2002 2003 sudah ada. Cuman memang dari situ banyak teman-teman pengguna skuter dengan style mods itu nggak tahu itu style apa itu nggak tahu. Memang awal 2000-an sudah banyak Vespa yang banyak lampunya. Iya. Mikirnya cuma modifikasi ya. Mikirnya cuma modifikasi saja, nggak ada apa namanya, nggak ada pemikiran ke kultur atau yang lainnya nggak ada, cuma style Vespa aja. Termasuk Vespanya adikku sing mbok tuku kuwi. Zaman dulu ada Lupus itu loh. Nah, Lupus. Film Lupus itu. Dan secara style dandisnya juga dari awal-awal tahun 2000-an sudah
mereka pengguna skuter khususnya Vespa sudah istilahnya sudah berdandan dandies juga sih sebenarnya. Cuman mereka nggak mengenal tentang kultur apa itu mods belum. Karena memang banyak referensi juga ketika referensi dari internet tahun-tahun 60 70-an mereka mungkin berdandan secara retro dandies kayak gitu, cuman style aja, mereka belum tahu. Mungkin ada dorongan juga, ada referensi juga dari grup band yang namanya Naif itu juga dulu kan. Mereka juga pengguna Vespa dan secara style fashionnya juga dandies. Ya secara kiblatnya sekedar itu saja, belum yang mengenal apa tentang subkultur mod sendiri. Tapi ya tahun 2000-an aku ya ingat-ingat nggak ingat ya. Waktu itu dandies itu kan diperkenalkan, kalau di kita kan bukan lewat culture mods ya. Kita itu diperkenalkan dengan dandanan dandies itu lewat musik ska. Nah, kebetulan teman-teman yang bermain musik ska pada waktu itu juga ada yang naik skuter. Jadi mereka mungkin ya cuma aku Caska gitu, Caska naik skuter gitu. Terus referensi tahun 70-an, 60-an itu kan juga seperti itu. Gitu. Caska ya dandies naik skuter. Original gitu. Ya itu sama halnya mungkin kalau dari teman-teman yang mereka berjalan di genre ska kan mereka juga secara minimalnya belum terlalu kental di subkultur mod sendiri. Iya, malah mereka mungkin juga belum tahu ini sekedar style. Terus menilik sejarah Surakarta Mod Squad. Apa yang men-trigger kalian untuk ini kayaknya emang harus diperkenalkan nih mods, memperkenalkan mods mungkin di Kota Solo ini. Sopo sing pertama kali tertrigger subkultur mods ini? Dulu awalnya di tempat saya di Coffee Lecter, saya sama Riko Agugu kebetulan kan 2010 itu kebetulan di Coffee Lecter ada wifi, kita sering buka laptop setiap hari, kita sering ambil referensi tentang apapun tentang skuter. Yang ada hubungannya dengan skuter. Yang ada kaitannya dengan skuter, akhirnya kita bisa dibilang nemu tentang kultur tersebut. Saya ngobrol dengan Riko, ini sangat menarik sekali karena memang ya ini edukasi bahwa kalau secara skuternya sendiri karena itu unit sangat stylish sekali secara motor secara motor sangat stylish sekali, dan kayaknya lebih baiknya lagi ketika kita juga Jawane macak lah. Pengendaranya juga stylish, enggak ya ora kok terus sendalan kayak gitu. Bahkan itu juga bisa dibilang jadi keamanan juga ketika kita berkendara. Awalnya dari situ aja, Mas. Awalnya dari Mas Kusuma. Iya, Dik. Gimana mau ngenteng banyak sharing dengan Riko Agugu sebenarnya dulu. Tapi apa pengaruh film Quadrophenia itu? Itu ya 2010 kita udah tahu. Kita juga sempat nonton film tersebut. Memang itu true story-nya dari mod sendiri ya. True story-nya dari mod sendiri memang di dalam film tersebut itu kan semi dokumenter bahwa mengangkat pekerja di situ pekerja diskriminasi dengan pemerintahan pada saat itu. Kalau dari film ada ini nggak, ada triggernya nggak dari situ? Dari film sih sebenarnya nggak terlalu. Malah nggak terlalu. Kita nggak terlalu. Kita mengambil rohnya dari secara modernisnya, bukan dari film tersebut, enggak, tapi kita nggak terus berkiblat gitu loh. Cuman kita memanfaatkan nyawanya itu di mods itu kan modernis kan. Jadi akan selalu berkembang kan. Maksudnya di tahun 90-an pun mods itu direvival oleh Oasis sama Blur juga kan. Jadi kita berpikiran kenapa nggak kita mengembangkan lagi, nggak harus yang duplikat gitu loh. Kita cuma ngambil nyawanya, pergerakannya aja sih. Terus dia stylishnya kayak gimana, kita juga nggak ngeplek, tapi coba untuk berpikiran untuk mengembangkan lagi. Toh misalnya kalau di motornya itu juga spionnya harus zaman dulu banyak, itu dulu ada alasannya kan. Itu kalau dipaskan di
di waktu sekarang gitu kan mungkin juga udah nggak Masalah inline ya. out of date lah. Out of date. Kita perlu nyari relate lagi. yang lain lagi. Zaman dulu emang perlawanannya mungkin Ya. pasang spion banyak Ya. itu Ya. karena diharuskan polisi gitu ya. Ya, itu suatu perlawanan benar. Saya apa identitasnya mods? Sebenarnya kalau tentang tematiknya mod sendiri mungkin Dendis pasti. Parka juga itu pasti juga gitu. Tapi nggak kalau kita terapkan ning negara ini dia kok kita Sumo ya. sumo. Memang sumo sih, cuman secara kita berkendara nyaman. Terus kalau Parka, Dendis terus skuter jelas musiknya juga kita juga mengedukasi teman-teman yang lainnya juga bahwa mod sendiri bukan tentang melulu neng Vespa, neng skuter, enggak. Ono part yang lain nih sing sebenarnya teman-teman juga harus tahu. Dan mungkin kalau saya sendiri bisa bilang nek oleh ngomong bahwa genre mod sendiri di musik mungkin banyak ke distract, banyak perkembangan juga akhirnya yang nggak bisa terlalu kental. Beda halnya dengan di Vespa. Kalau Vespa perkembangannya apa? Nggak ada perkembangan sebenarnya, ya Vespa wae. Cuman mungkin secara penerapan sekarang mungkin kalian pengen jadi penunggang atau anak Vespa mungkin yang disebut culture tadi, culture Vespa yang genrenya seperti apa kayak gitu sih. Bahkan mayoritas di Indonesia yang teman-teman selalu membuat atau penggiat acara Modsmede, mereka banyak concernnya bahwa itu acara Vespa kayak gitu. Padahal kan ya banyak, bukan banyak sih, ada part lain selain Vespa. Musik ya. tentang itu sih. Iya. Nek secara musikal, Git, khususnya ke Sigit ya. Apa yang mempengaruhi, kan kamu udah bikin dalam 10 tahun ini 10 anthem ya, 10 jingle apa? Ya, itu aja jingle aja. Jingle ya. Iya, jingle acara. Ya, jingle acara untuk Solo Modsmede. Influence apa sih sebenarnya? Apa gini, maksudnya kan kalau Vespa ngomong mods adalah kira-kira Beyond the Who. Iya. Ya kayak gitu-gitulah. Nah, itu aku juga berpikirannya lebih fleksibel lagi. Maksudnya aku nggak saklek di musik harus berkiblat ke yang band-band mods yang zaman dulu misalnya The Jam. Terus dan yang lain banyak kan. Cuman kan untuk zaman sekarang itu nggak kemakan lagi. Kadang-kadang memang susah untuk khalayak umum menerimanya itu. Jadi saya mengikuti perkembangan semua musik. Jadi saya doyan musik apa-apa. Jadi saya juga ngulik musik di Inggris yang lagi berkembang apa. Terus di event-event modsnya yang di Inggris itu sekarang juga nggak melulu mereka mainin The Who sama The Jam sama Oasis sama Blur itu, cuman udah ada drum and bass di zaman sekarang gitu. Jadi saya berkembang dari di awal 2014 itu, oke lah, pengaruh saya masih di waktu itu di Blur sama Oasis. Dan saya sesuaikan waktu itu tajuknya di 2014 kan revival ya. Culture revival. Terus di 2015 saya masih ngulik lagi kan, ternyata menemukan genre-genre yang lain yang bisa match ke situ. Akhirnya nggak sama yang 2014. Akhirnya ini di 10 track ini beda-beda semua. Jadi ada yang drum and bass, ada yang elektronik, ada yang Britpop, ada yang semi punk gitu. Semi punk. Cuman menurut saya nggak saklek, tapi masih ada hubungannya sama
kultur mods gitu. Tapi memang kawan-kawan mods juga sepakat Sigit sebagai pencipta jinglenya atau apa? Atau maksudnya sampai akhirnya Sigit membuat 10 jingle untuk mods Medi gitu. Maksudnya prosesnya itu seperti apa? Apa ngobrol gitu? Kalau Ngobrol pasti. dulu awalnya sebenarnya organik ya. Organik. Sebenarnya awalnya itu organik. Jadi mereka yang lebih konsen di Vespa misalnya Dinar gitu kan. Dia lebih ya, coret-coretnya dadi humase sing bagian neng urusan skuter. Terus sing urusan musik saya dengan sendirinya sadar bahwa aku kudu gawe sesuatu ini. Kayak gitu. Buat komunitas gitu ya. Ya. Enggak yang awal-awal itu enggak diminta ya. Kalau tahu-tahu aku udah bikin gitu. Terus tapi njaluk kanca-kanca. Dari setelah edisi 2 3 gitu mereka sadar kita ya penting ini. Akhirnya tahun berikutnya wis gawe rong lagu nih. Tahun ngarep masih gawe rong kowe. Udah dong. Wis tahun ngarep wis. Banknya banyak. Hah? Banknya banyak. Cah iki nyat gampang kok sing iki iki sing kata-kata aku cinta padamu, aku cinta Vespamu. Gampang. Jadi kalau sepakat enggaknya kita pasti sepakat. Ya. Pasti sepakatnya. Karena sapa meneh. Maksudnya sing gelem direpoti ngene ya. Sing gelem direpoti. Ki mumpung Sigit iki ya. Dan itu jadi salah satu pride-nya Solo sendiri ya di antara teman-teman penggiat acara Mods Medi di kota-kota yang lainnya. Karena memang teman-teman sendiri lihat bahwa di kota yang lainnya ketika mereka bikin Mods Medi mereka nggak pernah ada anthem event tiap tahunnya. Jingle maksudnya. Jingle ya. Sing anthem mung siji tok. Bring back the glory gitu anthem. Iya. Sayangnya. Ngopo. Sur, kuwi mbok kawake ora apa-apa lho. Wis bacot melekat tok. Melekat ning sapa? Biasa digawake. Tidak ada yang melekat. Tidak yang melekat. Baru ini share bebas ya. Karya yang kebetulan aku bikin itu aku open ke semua orang. Jadi siapa aja boleh bawain. Kalau aku nggak pernah. Ojo iki laguku ojo mbok gawain. Wis digawa wae nek dimainke. Digawa mengko abot. Tapi ya begitu aku dengar kapan setahun lalu lah kayaknya. Bring Back the Glory aku duwe anthem sing kaya ngene gitu ya. Aku langsung berpikir, wah iki nek dinyanyike karo cacah sak Solo gitu ya. Teman-teman band sesolo wah iki dadi wangun ngono dadi apik iki. Terus iku wis mbok rekam tahu ngono. Delok rekamanmu. Ngono terus waduh ya wis kosek wae aku. Iya berani pribadi tapi. Ora. Sik. Tahu. Apa nih iki? Ya aku tadi kelingan Inggris iki tau ngetokke. Endem-endeme Mods tahun 79. Malah duwe no. Aku kok lan duwe sing lan duwe yo. Nanti izin. Iya. Sombong aku ra duwe. Ini adalah Mods Medi tahun 79. Malah wis endeng. Inggris. Nek meh mbok tuku ya ora apa-apa. Jebol bakul to. Jebol kolektor. Enggak lah, itu sebagai ini arsip. Nah. Tapi sebenarnya teman-teman Solo Surakarta Mods sendiri sudah tahu kompilasi ini sebelum? Belum. Malah belum. Nah, Suatu kebetulan. Kita mungkin akan sangat berterima kasih kepada Mas Gusur. Kita diberi informasi yang baru ini. Alah, apa lho kowe iki? Tapi iki tinggal Bonrojo. Ini Boleh. Ini diperjualbelikan enggak ini? 2.000. Nah, itu nanti diperjualbelikan. Ya, tapi cuman edisi terbatas karena produksinya juga aku bikin sendiri itu. Mbok sing propot.
Ya nanti kalau udah didukung sama Bon Roger. Iya mbok yo. Yo. Tembak-tembakan di sini iki podcast tembak-tembakan nih. Ah, tembak kene yo. Aku nek karo dhek iki tembak-tembak. Cuman pelurune dhek lu akeh. Ora ding, dhek pelurune oke. Sesuk dia ke Pacitan loh. Ngapain? Ini selendang biru tak pernah usai. Oh iya. Di tangga Pak SBY. Mas Gondrong. Tapi well ya. Well. Ya muga-muga Delokas launching ya, Kit. Ya. Oh, ini belum launching. Belum. Tapi di digital udah ya. Udah rame, maksudnya konco-konco nge-share dekade Surakarta Mods Mede itu ya. Ya. Well pianti. Iki kabeh kowe Git, jalan panjang Mede Bring Back the Glory, Red to Survive. Ya. Dan itu beda semua secara Nek tak jawab aku kowe mesti ra percaya. Iya toh. Iya Mas Dinar ya. Mas Dinar ini dalam rangka penggemukan badan. Kenangan gue. Kurang berhasil. Proses kurang berhasil. Turun. Rene sehat sih. Oh tapi sehat oh. Yang penting sehat. Alhamdulillah. Jangan gemuk tapi nggak sehat. Ya api. Oke. Ini semua akorden atau Enggak. Jadi cuman yang pertama 2014 kebetulan aku dalam format band dengan akorden. Waktu itu aku bikin langsung aku share ke teman. Aku udah bikin gambar sendiri dulu, tak share ke teman-teman besok mainin ini. Itu dimainin, habis itu setelah itu direkod di Biru. Aku akorden itu ada 10 lagu jadi album tapi belum tak digitalkan. Baru di SoundCloud aja. Zaman dulu karena dulu belum tahu namanya? Agregator dan sebagainya. Agregator dan lain-lain. Terus setelah itu akorden itu setiap tahunnya sampai 2016 ya. Tiap tahunnya main di Mods Mede itu. Jadi lali untuk dan mungkin aku juga nanti warnanya jadi gini terus aku gitu kan. Aku coba tak bikin sendiri yang 2015, 2016. Tapi bandnya juga main gitu. Tapi Down Passion, Brightness Sunshine itu berarti dimainkan oleh akorden juga. Enggak, itu karena itu elektronik genrenya. Cuman aku jadi kayak jingle backsoundnya di dalam acara kita play untuk playback di situ, ambience untuk waktu MC nggak ngomong gitu. Ambience. Kowe. Ambience. Jadi dua ini Down Passion sama Brightness Sunshine itu Elektronik. Ya, tanpa vokal. Instrumental. Drum and bass, ya lebih ke drum and bass semua itu. Oh, wangun men kowe. Wangun nih kowe. Itu kenapa? Karena waktu itu aku kenapa pengen bikin drum and bass karena di Inggris yang punya subkultur mods itu di sana juga lagi rame berkembang musik-musik drum and bass itu. Kebetulan juga beberapa mereka main di Mods Mede-nya di Inggris. Oh ya.